iklim satuan pendidikan yang apakah sekolah itu aman, nyaman, menyenangkan bagi siswa? Apakah sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar yang aktif? Nah, inilah tujuan daripada asesmen nasional Bapak Ibu. Nah, supaya ini semua bisa terlangsung, bisa terjadi dengan baik Bapak Ibu, maka pemerintah melaksanakan program asesmen nasional. Nah, bentuk soal-soal asesmen nasional itu ya, bisa dengan bentuk pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, Bapak Ibu, asesmen nasional itu untuk melihat standar kompetensi lulusan suatu sekolah ataupun output dari suatu sekolah. Nah, produk dari suatu sekolah adalah mutu lulusan. Nah, sebelum terjadinya output ataupun mutu lulusan ini tentu perlu adanya proses yang dilakukan oleh kita sebagai seorang pendidik. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik ketika akan melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah itu tidak lepas dari yang pertama dengan adanya standar isi. Kemudian standar proses, bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian standar pengelolaan. Bagaimana sekolah mengelola, bagaimana Bapak Ibu mengelola, bagaimana kepala sekolah mengelola sumber daya yang ada di sekolah atau yang ada di satuan pendidikan. Yang keempat adalah standar penilaian. Ini prosesnya. Kemudian input. Ya. Pertama adanya standar guru dan tenaga kependidikan. Apabila standar untuk guru dan tenaga kependidikannya kualifikasinya memungkinkan, kualifikasinya bagus, ya insya Allah nanti prosesnya akan bagus dan menghasilkan mutu lulusan yang bagus. Kemudian perlu adanya standar pembiayaan. Proses pembelajaran ini, proses pengelolaan, proses penilaian ini bisa terlangsung, bisa berjalan dengan baik apabila tersedianya pembiayaan. Kemudian proses belajar mengajar di sekolah juga bisa berjalan dengan baik apabila sarana prasarana yang ada di sekolah ini memadai ataupun memungkinkan ataupun cukup. Nah, inilah 3 hal yang akan berpengaruh kepada mutu lulusan itu Bapak Ibu. Ada input, kemudian terjadinya proses, baru output mutu lulusan yang dinilai oleh pemerintah melalui asesmen nasional. Namun Bapak Ibu, asesmen nasional ini tidak untuk menjustis atau tidak untuk menghukum suatu sekolah. Tidak membandingkan satu sekolah dengan sekolah lain. Nah, tujuan asesmen nasional adalah untuk memperbaiki mutu sekolah. Ya, memperbaiki mutu sekolah itu. Tidak untuk membandingkan dengan sekolah lain. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini kita bisa melihat, ya, Bapak Ibu lihat bagan ini. Ada mutu lulusan, ada proses pembelajaran, ada manajemen sekolah, kurikulum, penilaian, sapras, biaya, dan mutu guru. Mutu lulusan ini Bapak Ibu ditentukan oleh mutu guru. Tadi pada input, ya, GTK-nya. Nah, mutu guru ini akan berpengaruh kepada proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Semakin baik mutu guru, maka proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Ketika proses pembelajaran berlangsung dengan baik, maka mutu lulusan juga akan baik. Nah, dalam melaksanakan proses pembelajaran ini, tentu Bapak Ibu guru juga berpedoman kepada kurikulum. Tadi ada standar isi. Kemudian Bapak Ibu guru juga melakukan penilaian di proses yang kedua tadi, melakukan penilaian. Yang sekarang sedang marak-maraknya hangatnya di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, ada asesmen diagnostik, kemudian formatif dan sumatif. Namun Bapak Ibu guru ini, mutu guru juga dipengaruhi oleh manajemen sekolah. Ketika kepala sekolah maupun warga sekolah sudah menyusun kurikulum sekolah, menyusun visi misi tujuan sekolah dengan baik dan melaksanakan,
menyusun rencana kerja sekolah, rencana anggaran sekolah yang menyangkut dengan mutu guru, tentu mutu guru juga akan meningkat Bapak Ibu. Kemudian proses pembelajaran ini tidak bisa lepas dari manajemen sekolah. Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran tetapi tidak dilakukan supervisi oleh kepala sekolah, tidak didukung oleh manajemen sekolah, juga tidak bisa berlangsung dengan baik. Kemudian di dalam manajemen sekolah juga merencanakan pembiayaan yang tercantum di dalam ARKAS. Dari visi misi tujuan, maka dibuat rencana kerja sekolah, rencana kerja anggaran sekolah tentang untuk peningkatan mutu guru, proses pembelajaran, ya, peningkatan sarana dan prasarana. Nah, ini semua saling berhubungan. Makanya tadi ada input, ya, kemudian ada proses, dan ada output berupa mutu lulusan. Jadi ini semuanya saling berkait-mengkait. Jadi mutu lulusan ditentukan oleh mutu guru, kemudian proses pembelajaran juga ditentukan oleh mutu guru. Nah, Bapak Ibu, standar kompetensi lulusan tadi adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, karakter, ya, kemudian keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. Nah, ini standar kompetensi lulusan yang tertuang dalam Permendikbudristek. Inilah yang diharapkan nanti mutu lulusan dari suatu sekolah satuan pendidikan memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Bapak Ibu, di dalam proses pembelajaran tadi, ya, mutu guru, kemudian proses pembelajaran, supaya proses pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik, Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik, ya Bapak Ibu, harus melaksanakan ini namanya paikem gembrot. Ini istilah yang tidak asing bagi Bapak Ibu. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, gembira dan berbobot. Jadi pembelajaran itu menyenangkan, gembira dan berbobot sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun. Jadi pembelajaran itu aktif, ya, inovatif, kreatif, ya, efektif, menyenangkan, gembira dan berbobot. Apabila Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan ini, insya Allah mutu lulusan akan bagus. Yang kedua, Bapak Ibu melaksanakan penilaian proses. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka namanya penilaian formatif. Ya, penilaian proses dan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini penilaian sumatif. Nah, penilaian proses ini Bapak Ibu bisa dilaksanakan di awal atau sebelum masuk proses masuk ke materi, atau istilahnya Bapak Ibu bisa melaksanakan pretest terlebih dahulu, ya. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran dan di akhir proses pembelajaran. Nah, penilaian proses ini Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini tidak menentukan nilai rapot. Ya, di kurikulum Merdeka Bapak Ibu penilaian proses ini tidak menentukan nilai rapot, tetapi digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Kemudian penilaian hasil belajar, ya, di akhir Bapak Ibu melaksanakan di pertemuan akhir, kegiatan akhir Bapak Ibu akan melaksanakan penilaian hasil belajar. Kemudian beberapa kali pertemuan Bapak Ibu akan melaksanakan penilaian harian. Melihat hasil proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan selama beberapa kali pertemuan. Nah, dari hasil pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan beberapa kali pertemuan, Bapak Ibu melaksanakan penilaian harian atau ulangan harian. Ini merupakan ulangan sumatif, sumatif 1.
Dari hasil ulangan harian atau penilaian harian ini, Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu tindak lanjuti dengan mengadakan program remedial dan pengayaan. Ya. Bapak Ibu analisis hasil ulangan harian, kemudian Bapak Ibu tindak lanjuti dengan memberikan remedi ataupun pengayaan kepada siswa-siswi Bapak Ibu. Kemudian dalam proses pembelajaran juga Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis. Nah, misalnya Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran saintifik, di situ tertera Bapak Ibu siswa mengamati, yang pertama itu bisa dengan membaca, melihat, ya, mendengar. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu jangan lupa ketika proses pembelajaran diharapkan Bapak Ibu membiasakan untuk siswa membaca dan menulis sesuai dengan asesmen nasional ini. Ya, literasi dan numerasi. Jadi biasakan siswa untuk membaca. Sebelum proses pembelajaran, ini program literasi di sekolah Bapak Ibu 15 menit. Sebelum belajar dimulai, kemudian ketika Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran, ya, juga memberikan atau membiasakan siswa untuk membaca dan menulis. Ini tergantung dengan program literasi di sekolah masing-masing. Ada 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai, ada 15 menit setelah proses pembelajaran selesai pada hari tersebut, sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Berikutnya Bapak Ibu juga ke dalam proses pembelajaran supaya hasilnya bisa bagus, ya Bapak Ibu tetap memperhatikan keamanan. Sekarang yang sedang maraknya adalah bullying, baik secara verbal maupun secara fisik. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang bullying ini dilakukan tidak sengaja oleh Bapak Ibu guru. Mungkin maksudnya sekedar bergurau. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Mungkin maksud Bapak Ibu sekedar bergurau. Ya, kita mengucapkan body shaming. Untuk gendut, kurus misalnya. Mohon maaf Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah Bapak Ibu. Nah, keamanan di sekolah ini, apabila siswa merasa keamanannya terjamin, insya Allah siswa bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Maka kita perlu memperhatikan keamanan di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah. Kemudian kenyamanan. Kenyamanan siswa beraktivitas. Mobilitas siswa di dalam kelas. Nyaman. Ya Bapak Ibu. Tempat duduknya nyaman, suasana kelasnya nyaman. Ya. Kemudian kebersihan lingkungan kelas. Dan memudahkan siswa untuk belajar. Ini perlu Bapak Ibu perhatikan ketika proses pembelajaran. Selain dalam proses pembelajaran ini Bapak Ibu jangan lupa memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah ataupun madrasah untuk proses pembelajaran ini. Inilah beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika proses pembelajaran. Selanjutnya mutu guru Bapak Ibu. Yang berhubungan dengan mutu guru, tadi ada mutu guru, kemudian mutu guru akan meningkatkan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran akan meningkatkan mutu lulusan. Nah, mutu guru diantaranya pertama adalah menyusun RPP. Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran ini, di dalam RPP itu harus aktif, ya, kreatif, dan inovatif. Dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK. Jadi usahakan memanfaatkan TIK. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ada di pulau-pulau, yang ada di pelosok, yang tidak ada listrik sama sekali. Nah, ada beberapa sekolah-sekolah di daerah kita ini Bapak Ibu, listrik hidupnya malam hari. Jadi tidak bisa memanfaatkan TIK. Kalau memang kondisinya seperti itu, ya kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Ya Bapak Ibu. Kalau kondisinya tidak memungkinkan karena tidak ada listrik di siang hari, ya kita cukup mengoptimalkan lingkungan di sekitar sekolah. Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.
Yang kedua, supaya mutu guru juga bisa meningkat, tentu Bapak Ibu melakukan evaluasi diri. Bagaimana proses pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini? Bagaimana kompetensi kita? Selain Bapak Ibu juga melakukan refleksi. Bapak Ibu melakukan refleksi atas proses pembelajaran yang telah Bapak Ibu lakukan. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan refleksi dengan meminta masukan dari siswa, kemudian meminta masukan dari rekan sejawat, dan juga meminta masukan dari kepala sekolah. Nah, biasa kepala sekolah ini ketika mereka mensupervisi proses pembelajaran yang kita laksanakan. Baik supervisi administrasi pembelajaran maupun supervisi ketika pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini gunanya untuk memperbaiki kinerja kita ke depan. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, tadi yang pertama guru menyusun rencana pembelajaran ataupun RPP. Nah, menurut Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 pasal 4 itu Bapak Ibu, di dalam RPP hanya memuat satu tujuan pembelajaran, ya, minimal, ya ini minimal Bapak Ibu ya, minimal memuat tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketiga, melakukan penilaian ataupun asesmen pembelajaran. Ini menurut Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 pasal 4. Yang kemarin kita sibukkan dengan RPP 1 lembar. Sebenarnya bukan 1 lembar Bapak Ibu. Karena nantinya ada lampiran-lampiran yang lain. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyusun RPP, ya minimal ada 3 tadi, ada tujuan pembelajaran. Untuk kurikulum merdeka, tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu turunkan dari capaian pembelajaran. Tetapi Bapak Ibu sekolahnya yang masih menggunakan kurikulum 2013, tentu di dalam membuat tujuan pembelajaran ini tidak lepas daripada KD, ya, kompetensi dasar. Kemudian Bapak Ibu jabarkan menjadi indikator pencapaian kompetensi, baru dari indikator pencapaian kompetensi Bapak Ibu jabarkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Supaya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, maka dilakukanlah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian untuk melihat apakah ketercapaian tujuan pembelajaran pada hari itu tercapai atau tidak, tentu Bapak Ibu melakukan penilaian ataupun asesmen pembelajaran. Jadi Bapak Ibu setiap hari ketika Bapak Ibu mengajar tetap melakukan asesmen ataupun penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran pada hari itu. Ya. Bapak Ibu, di dalam kegiatan pembelajaran itu jangan lupa Bapak Ibu mencakup 4 komponen. Pertama, karakter atau sikap. Ini perlu diperhatikan. Karakter atau sikap ini bisa di kegiatan awal, bisa di kegiatan inti, bisa di kegiatan akhir. Bisa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, literasi dan numerasi. Jadi dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, jangan lupa ada literasi. Tadi membaca dan menulis. Nanti disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kemudian di dalam RPP Bapak Ibu juga mengandung keterampilan abad 21 yang 4C itu. Ada kolaborasi, kemudian ada komunikasi, ada creativity, dan ada critical thinking yang 4C itu. Ketika Bapak Ibu mengajar menggunakan model-model pembelajaran yang disarankan, yang 6 model itu, apakah itu scientific, ataupun project based learning, ataupun problem based learning, ataupun discovery, inquiry, cooperative learning, ataupun pendekatan berbasis kebahasaan, ya insya Allah sudah termuat keterampilan abad 21 di situ Bapak Ibu. Nah setiap proses pembelajaran jangan lupa Bapak Ibu di situ melaksanakan diskusi, kolaborasi. Kemudian komunikasi siswa diminta untuk mempresentasikan apakah secara lisan maupun secara tulis.
apakah secara individu maupun secara kelompok. Kemudian creativity dan critical thinking. Selanjutnya yang keempat adalah di dalam RPP Bapak Ibu itu mengandung high order thinking skill. Soal-soal ataupun LKPD yang Bapak Ibu berikan kepada siswa diusahakan memuat di dalamnya high order thinking skill. Ya, baru terakhir Bapak Ibu melakukan penilaian ataupun asesmen pembelajaran. Ini masih formatif ya Bapak Ibu. Tadi formatif di pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, Bapak Ibu melakukan penilaian formatif. Tadi penilaian formatif bisa di awal, di proses pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan penilaian formatif di akhir pembelajaran, hasilnya bisa Bapak Ibu tindak lanjuti pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi hasil penilaian formatif di akhir pembelajaran Bapak Ibu tindak lanjuti untuk pertemuan berikutnya. Sementara penilaian formatif selama proses pembelajaran, ya, Bapak Ibu tindak lanjuti pada saat proses pembelajaran tersebut. Misalnya setelah Bapak Ibu menjelaskan beberapa materi, kemudian Bapak Ibu memberikan latihan kepada siswa, dan hasilnya Bapak Ibu langsung analisis. Dengan cara meminta siswa untuk menjawab secara bersama-sama atau Bapak Ibu koreksi, kan di situ akan lihat apakah sudah tercapai atau belum, siswa sudah paham atau belum. Kalau siswa memang belum paham, ya silakan Bapak Ibu jelaskan kembali. Ini dalam rencana pembelajaran untuk mutu guru. Kemudian mutu guru yang berikutnya, yang ketiga adalah mengembangkan proses profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Ya, PKG dan PKB Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti saat ini Bapak Ibu ya mengikuti pelatihan secara daring. Ini Bapak Ibu sudah mengembangkan profesi berkelanjutan Bapak Ibu. Ataupun Bapak Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri yang disediakan di platform Merdeka Mengajar itu. Ya, silakan Bapak Ibu tingkatkan kompetensi Bapak Ibu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan apakah secara daring ataupun secara luring, baik yang disediakan oleh Kemendikbudristek maupun lembaga-lembaga yang peduli dengan pendidikan lainnya. Bapak Ibu, hasil kegiatan Bapak Ibu mengikuti pelatihan pada hari ini ataupun pelatihan-pelatihan secara daring yang lainnya, silakan Bapak Ibu tindak lanjuti dengan mengadakan desiminasi. Kan dari satu sekolah yang mewakili pada kegiatan ini hanya 4 orang. Sementara di sekolah Bapak Ibu banyak guru-guru yang lain. Jadi Bapak Ibu desiminasikan, Bapak Ibu jelaskan kembali kepada rekan-rekan sejawat Bapak Ibu yang tidak mengikuti kegiatan. Nah, ini namanya Bapak Ibu mendesiminasikan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Gunanya untuk apa? Supaya pengetahuan Bapak Ibu lebih mendalam, supaya Bapak Ibu lebih memahami kembali. Kemudian ini juga tuntutan ya Bapak Ibu, tuntutan bagi nanti sekolah Bapak Ibu yang akan diakreditasi. Bapak Ibu diminta untuk guru melaksanakan desiminasi. Guru mengikuti pengembangan profesi berkelanjutan, kemudian guru memberikan desiminasi atau melakukan desiminasi kepada guru-guru di sekolah Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, untuk peningkatan mutu guru, ya Bapak Ibu mengembangkan strategi pembelajaran, Bapak Ibu mengembangkan model-model pembelajaran, Bapak Ibu mengembangkan metode pembelajaran, teknik dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ini merupakan hasil praktik baik yang nantinya akan Bapak Ibu gunakan ataupun yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Nah, ini contoh praktik baik. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengembangkan strategi, model, metode, teknik, media yang kreatif dan inovatif, insya Allah proses pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan akan meningkat. Proses pembelajaran meningkat, mutu siswa atau mutu lulusan juga akan meningkat Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, penilaian ataupun asesmen, penilaian kita akan membahas dua penilaian. Ya, pertama penilaian kurikulum merdeka, karena di sekolah Bapak Ibu, mohon maaf masih ada yang menggunakan kurikulum 2013 dan ada juga beberapa sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, sekedar mengingatkan kembali Bapak Ibu, penilaian pada kurikulum 2013. Nah, silakan Bapak Ibu jawab pertanyaan ini. Ada berapa macam penilaian pada kurikulum 2013, Bapak Ibu? Masih ingat ada berapa penilaiannya? Silakan Ibu Bapak peserta. Oke, baik Bapak Ibu, mengingatkan kembali. Penilaian Oke, Bapak Ibu, saya ulangi kembali. Nilai harian ini, nilai ulangan harian di rata-rata dikali 40%, dapatlah nilai harian. Nah, di kurikulum merdeka Bapak Ibu, nilai harian misalnya 3 kali pertemuan, latihan tugas PR di rata-rata, kemudian dikali 60% ditambah ulangan harian 1 dikali 40%, dapatlah nilai harian 1. Kemudian untuk nilai rapotnya 2 kali nilai harian di rata-rata, nilai harian ini setelah proses ditambah nilai PTS ditambah nilai PAS dibagi 4, dapatlah nilai rapot. Ini untuk penilaian kurikulum 2013. Nah, penilaian ini Bapak Ibu berbeda dengan penilaian pada kurikulum merdeka nantinya. Jadi kurikulum merdeka tidak ada nilai tugas, nilai PR, dan nilai latihan. Ataupun nilai formatif ini tidak ada Bapak Ibu. Yang ada hanya nilai sumatif atau nilai ulangan harian ini. Maka sekedar mengingatkan kembali ya bagi Bapak Ibu yang sekolahnya melaksanakan 2 kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Mungkin untuk kelas 2, 3, 5, 6 ya menggunakan kurikulum 2013. Sementara untuk kelas 1 dan kelas 4 ataupun kelas 7 ataupun kelas 10 di SMA, SMK ya, yang sudah menggunakan kurikulum merdeka, ya kurikulum 2013 tetap menggunakan bobot seperti ini. Dan di kurikulum merdeka tidak ada lagi nilai formatif ya yang dijadikan untuk mengolah nilai rapot. Ini sekedar mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang melaksanakan 2 kurikulum. Nah, untuk kurikulum 2013, kurikulum merdeka, Bapak Ibu, ya, landasan hukum untuk kurikulum merdeka ada standar
penilaian. Ini Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Di situ penilaian formatif dan penilaian sumatif. Kemudian Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses juga di situ dikatakan ada penilaian formatif dan sumatif. Kemudian Permendikbudristek nomor 262 Kepmen ini tentang pedoman penerapan kurikulum. Nah, di sini juga dikatakan pada Kepmen ini Bapak Ibu mengacu kepada buku panduan pembelajaran dan asesmen. Ya. Pada Kepmen nomor 262 ini di situ dikatakan bahwa untuk penilaian mengacu kepada panduan pembelajaran dan asesmen. Ya, silakan Bapak Ibu lihat nanti di platform Merdeka Mengajar, buku panduan pembelajaran dan asesmennya. Ini bagi sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, di dalam penilaian atau asesmen ini ada penilaian asesmen diagnostik. Ya, Bapak Ibu, ya, asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini Bapak Ibu bisa dilakukan di awal tahun pembelajaran. Di awal tahun pelajaran ya Bapak Ibu. Di awal tahun pelajaran. Kemudian yang kelas 2 bisa melihat dari rata-rata rapot atau nilai rapot kelas 1. Dan seterusnya. Yang di SMP, SMA, SMK juga seperti itu. Ataupun Bapak Ibu juga bisa melakukan asesmen diagnostik ini sebelum masuk kepada materi baru. Nah, tujuan asesmen diagnostik ini untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Kalau sekarang disebut dengan profil belajar siswa, Bapak Ibu. Kemudian kondisi kompetensi siswa seperti apa? Apakah rendah, sedang, ya, maupun tinggi. Kemudian kekuatan dan kelemahan gaya belajar peserta didik. Nah, ini tujuan daripada asesmen diagnostik. Nah, karakteristik peserta didik itu seperti apa Bapak Ibu? Dari segi fisik, ya. Kemudian dari segi emosi, dari segi kognitifnya, dan dari segi sosialnya. Ini karakteristik peserta didik. Ini sama dengan yang tertera pada kompetensi pedagogi. Ya, kompetensi kita pendidik Bapak Ibu ada 4. Yang pertama kompetensi pedagogi, di situ dikatakan poin pertama, guru mengetahui karakteristik peserta didik. Ya, Bapak Ibu harus memahami dan tahu karakteristik peserta didik. Ya, karakteristik seperti apa karakteristiknya? Dari segi bentuk fisiknya, ataupun dari segi emosinya seperti apa, dari segi kognitifnya atau pengetahuannya seperti apa, kemudian dari segi sosial. Berikutnya kompetensi peserta didik. Tadi karakteristik, yang kedua kompetensi peserta didik. Tadi ada kompetensi sikapnya seperti apa, pengetahuan dan keterampilan. Apakah kurang, cukup, baik, ataupun sangat baik. Nah, ini tujuan daripada asesmen diagnostik. Tadi mengetahui karakteristik peserta didik. Yang kedua, mengetahui kompetensi peserta didik. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk memetakan kemampuan siswa secara tepat. Siswa ini sudah paham, setengah paham, ataupun belum paham terhadap pelajaran yang diajarkan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan asesmen diagnostik ini, tentu nanti akan Bapak Ibu tindak lanjuti dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Untuk asesmen diagnostik ini dibagi dua. Ada kognitif, ada non-kognitif. Ketika Bapak Ibu melaksanakan asesmen diagnostik yang non-kognitif, ini mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial ekonomi emosi siswa, mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar dan karakter, serta minat siswa. Ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan beberapa cara untuk mengetahui asesmen diagnostik non-kognitif ini. Bapak Ibu bisa melakukan dengan wawancara.
Wawancara dengan siswa, wawancara dengan orang tua siswa, di rumah seperti apa, bagaimana pergaulan siswa di rumah, ya Bapak Ibu, di lingkungan masyarakat. Bagaimana sosial emosi siswa di rumah. Ini Bapak Ibu bisa melakukan wawancara dengan orang tua siswa ataupun orang yang terdekat dengan siswa. Di samping itu Bapak Ibu juga bisa melakukan asesmen diagnostik non-kognitif ini melalui observasi. Selama proses belajar mengajar, Bapak Ibu bisa melihat ini karakter gaya belajar siswa seperti apa ini. Apakah siswa itu masuk ke dalam gaya belajar yang visual, yang audiovisual, ataupun yang kinestetik. Kemudian asesmen diagnostik kognitif. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Kemudian untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian untuk memberikan remedi atau pengayaan kepada siswa yang berada di bawah rata-rata. Nah, ini tujuan daripada asesmen diagnostik yang Bapak Ibu lakukan. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik, kognitif maupun non-kognitif, Bapak Ibu tahu gaya belajar siswa, tahu sifat seperti apa, kompetensi siswanya seperti apa. Tentu nanti akan Bapak Ibu tindak lanjuti dalam proses pembelajaran yang tertuang di dalam rencana pelaksana pembelajaran Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tentu akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ini istilah baru, ya Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi siswa belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Siswa belajar sesuai dengan kemampuannya. Ini pembelajaran berdiferensiasi. Dari hasil asesmen diagnostik inilah nanti Bapak Ibu tindak lanjuti. Ya, ingat di kompetensi pedagogi kita, guru mengetahui karakteristik peserta didik. Nah, selainnya Bapak Ibu tadi gaya belajar peserta didik visual. Yang visual seperti apa itu Bapak Ibu? Nah, ini mengingat kata-kata, peta, simbol-simbol, bagan, ya. Nah, yang berkaitan dengan bentuk. Jadi Bapak Ibu bisa ketika proses pembelajaran menggunakan media. Apakah dengan gambar-gambar ataupun dengan realita. Kemudian audio visual, pandang dengar. Bapak Ibu bisa memutarkan video, ya. Kemudian kinestetik. Nah, ketika ada siswa-siswi di sekolah Bapak Ibu ini yang suka pecicilan, mohon maaf, ini bahasa Jawa pecicilan, suka jalan sana jalan ke sini, tak betah duduk. Kayak kutu loncat. Kejap duduk sini, kejap duduk sana. Kejap keliling-keliling ya Bapak Ibu. Ada yang dibuat. Ada sentuh, ada pegang sana, pegang sini, ada ketuk-ketuk. Ini siswa gaya belajarnya adalah kinestetik. Kadang-kadang kita, maaf cakap, bosan juga nengok budak ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang terceletuk engkau ini kayak bisulan, tak betah duduk. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, ketika kita mengucapkan seperti ini sudah body shaming, ya. Ini bullying kepada siswa, walaupun maksud kita tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika ada siswa-siswi yang seperti ini, maka perlu kita akomodir dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Ya. Maka tadi ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi siswa yang kinestetik ya kita berikan kegiatan pembelajarannya sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Apakah siswa disuruh mengamati yang ada di lingkungan sekitar kita, lingkungan sekolah, lingkungan kelas, ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tentang asesmen diagnosis tadi sudah ada, ya. Saya sebutkan tadi ada melalui wawancara, observasi, maupun kuesioner. Ini untuk asesmen diagnostik, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan
pertama melalui wawancara, melalui observasi, melalui kuesioner, maupun melalui bentuk-bentuk lain yang Bapak Ibu pahami. Ini hanya beberapa contoh saja. Bapak Ibu bisa menggunakan bentuk-bentuk yang lain. Ya. Kemudian untuk asesmen diagnostik yang kognitif bisa Bapak Ibu berikan secara lisan maupun secara tulisan. Latihan-latihan yang Bapak Ibu berikan itu, soal-soal yang Bapak Ibu berikan juga bisa menjadi asesmen diagnostik untuk mengetahui pencapaian siswa. Nah, kemudian Bapak Ibu, bentuk penilaian pada kurikulum Merdeka. Tadi kita sudah membahas di kurikulum 2013, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Itu untuk kurikulum 2013. Sementara untuk kurikulum Merdeka, penilaian formatif dan penilaian sumatif. Hanya ada dua. Tidak ada lagi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Semuanya sudah tercantum jadi satu, Bapak Ibu. Kalau di kurikulum 2013 kita bedakan, Bapak Ibu guru, ada belangko format penilaian sikap. Kemudian Bapak Ibu ada belangko format penilaian pengetahuan. Dan Bapak Ibu ada format penilaian keterampilan. Itu untuk kurikulum 2013. Tetapi untuk kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu yang ada hanya penilaian formatif. Tadi penilaian formatif tidak digunakan untuk mengolah nilai rapot. Yang digunakan untuk menentukan kenaikan kelas ataupun kelulusan adalah penilaian sumatif. Nah, penilaian formatif memberikan informasi umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Bapak Ibu menjelaskan materi beberapa menit, kemudian Bapak Ibu memberikan latihan-latihan atau soal-soal kepada siswa. Bapak Ibu tindak lanjuti. Bagi siswa yang belum paham tentu akan diulang kembali, akan dijelaskan kembali. Ini bagi Bapak Ibu guru. Bagi siswa, di sini umpan balik bagi pendidik dan peserta didik. Bagi pendidik, bagi kita pendidik, bagi Bapak Ibu guru tentu akan mengulang kembali materi yang belum dipahami siswa. Dan bagi siswa sebagai refleksi, oh ternyata belum paham, harus lebih fokus lagi. Kalau tidak paham bertanya kepada Bapak Ibu guru. Atau bertanya kepada teman yang paham. Ini umpan balik bagi peserta didik. Bertanya kepada guru, bertanya kepada teman. Ya. Mungkin malu untuk bertanya kepada guru, bisa bertanya kepada teman di kelas yang lebih paham. Atau membaca kembali, atau mengulangi kembali pelajaran atau materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Ini umpan balik bagi peserta didik. Kemudian penilaian formatif tadi bisa di awal pembelajaran, kemudian selama proses pembelajaran, dan di akhir proses pembelajaran. Ya. Ini untuk penilaian formatif. Penilaian formatif dan penilaian sumatif ini Bapak Ibu tentu sudah Bapak Ibu rancang sebelumnya di RPP Bapak Ibu. Kalau di kurikulum 2013 sudah Bapak Ibu rancang mulai dari silabus. Di silabus Bapak Ibu ada bentuk penilaiannya. Di dalam RPP Bapak Ibu juga ada penilaiannya. Ini yang Bapak Ibu tindak lanjuti. Jadi dimulai dari silabus, kemudian di RPP, dan Bapak Ibu tindak lanjuti sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun. Apakah kalau di kurikulum 2013, apakah tentang KD pengetahuan KD 3 titik sekian, ataupun pada KD keterampilan 4 titik sekian. Tentu sudah Bapak Ibu rancang di RPP Bapak Ibu yang menggunakan kurikulum 2013. Lihat di tujuan pembelajaran di RPP Bapak Ibu. Kalau di RPP Bapak Ibu tujuan pembelajarannya hanya untuk pengetahuan, maka yang dinilai adalah sikap dan pengetahuan. Ya, khusus kurikulum 2013 Bapak Ibu, penilaian sikap itu setiap hari dinilai. Kemudian
di RPP Bapak Ibu tujuan pembelajarannya hanya mencantumkan penilaian pengetahuan, maka yang dinilai pengetahuan. Kalau di tujuan pembelajaran di situ mencantumkan penilaian keterampilan, maka yang dinilai keterampilan. Atau mencantumkan kedua-duanya, pengetahuan dan keterampilan, maka kedua-duanya juga harus dinilai. Jadi saling berkelanjutan. Tadi sesuai dengan Permen nomor 16 tentang standar proses kan ada tujuan, ada kegiatan, dan ada penilaian ataupun asesmen atau evaluasi untuk melihat ketercapaian tujuan. Nah, bentuk-bentuk daripada penilaian itu Bapak Ibu, teknik daripada penilaian formatif dan sumatif ini pertama bisa secara tertulis. Ini sering Bapak Ibu lakukan. Bisa berupa lisan tanya jawab. Bisa melalui observasi selama proses pembelajaran ini Bapak Ibu lihat. Apakah siswa aktif, siswa bisa menjawab atau tidak. Ya. Melalui kinerja atau unjuk kerja ini. Atau praktik. Kemudian proyek. Kemudian memberikan tugas-tugas. Dan portofolio. Portofolio ini kumpulan tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan kepada siswa. Apakah dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, ya, dan sebagainya. Dikumpulkan, ya, ini dijadikan portofolio. Nanti dilihat dari portofolio ini bagaimana perkembangan kompetensi siswa. Untuk penilaian asesmen sumatif Bapak Ibu, ya, tadi di penilaian kurikulum merdeka kan ada dua, satu formatif, yang kedua sumatif. Nah, sumatif ini untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran peserta didik ya, untuk menentukan kenaikan kelas ataupun kelulusan. Di kurikulum merdeka tidak ada lagi KD yang ada capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran Bapak Ibu turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, ini guna asesmen sumatif ini untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran ataupun capaian pembelajaran. Nah, semalam Pak Marsudi sudah memberikan analogi bahwa capaian pembelajaran ini ya, kita analogikan dengan apa Bapak Ibu kemarin? Kompetensi inti. Kemudian tujuan pembelajaran itu kompetensi dasar. Ya, tujuan pembelajaran itu sama dengan KD. Kata salah semalam Pak Marsudi ada menjelaskan seperti itu. Bahwa tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran itu sama dengan atau kita analogikan di kurikulum 2013 namanya kompetensi dasar. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu turunkan lagi ya menjadi tujuan pembelajaran yang ada di RPP Bapak Ibu. Nah, sementara penilaian sumatif atau asesmen sumatif ini untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran siswa ini ataupun ketercapaian capaian pembelajaran siswa. Apa beda formatif dengan sumatif Bapak Ibu? Nah, ini penilaian formatif dilakukan saat proses pembelajaran. Per unit, per bab, ya, ataupun per tema. Sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu. Kalau di SD menggunakan tematik. Ya. Sementara penilaian sumatif dilakukan di akhir pembelajaran. Beberapa kali pertemuan, baru Bapak Ibu lakukan ulangan harian ataupun sumatif 1. Apakah per unit, per bab, atau per kompetensi tertentu. Kemudian penilaian formatif bertujuan mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap unit bab atau kompetensi yang sedang dipelajari. Kalau penilaian sumatif untuk mengetahui capaian belajar peserta didik. Tercapai tak tujuan pembelajarannya selama beberapa kali pertemuan. Kemudian penilaian formatif itu digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ingat, penilaian formatif di kurikulum merdeka digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Berbeda tadi di kurikulum 2013. Kalau di kurikulum 2013 tadi penilaian formatif, latihan, tugas-tugas, PR,
itu kita rata-ratakan dikali 60%. Ya Bapak Ibu, tapi tergantung sekolah masing-masing ya. Dikali 60%. Itu untuk kurikulum 2013. Tapi Bapak Ibu yang melaksanakan kurikulum merdeka, kelas 1, kelas 4, atau kelas 7, dan kelas 10 itu, penilaian formatifnya hanya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Sementara penilaian sumatif untuk digunakan kenaikan kelas. Bahwa siswa sudah menguasai capaian pembelajaran. Ini sumatif. Kemudian penilaian formatif tidak dipakai untuk nilai rapot. Ingat, penilaian formatif tidak digunakan nilai rapot di kurikulum merdeka. Tapi di kurikulum 2013 masih dipakai. Jadi nanti Bapak Ibu yang mengajar di kelas 7, kelas 8, ini misalnya di SMP atau di SMA, SMK kelas 10, 11, 12, ya, mengajar di kelas yang berbeda, tetapi menggunakan dua kurikulum, jangan nanti dicampur antara kurikulum penilaian kurikulum 2013 dengan penilaian kurikulum merdeka. Ya, karena formatif di 2013 digunakan untuk menentukan nilai rapot, tapi di kurikulum merdeka tidak digunakan. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari tabel di sini bisa kita lihat bahwa penilaian sumatif itu di sini sebagai past achievement, looks back, lihat ke belakang. Ya. Looks back ini bahasa Inggrisnya orang kami bilang melihat ke belakang. Past achievement. Past itu yang lalu, achievement itu pencapaian. Kenapa past achievement atau looks back? Kita mengajar dari pertemuan 1 sampai pertemuan keempat. Kemudian di pertemuan kelima kita lakukan penilaian sumatif atau ulangan harian. Gunanya untuk apa? Untuk melihat selama 4 kali pertemuan sebelumnya. Ini maka dikatakan sebagai past achievement. Hasil proses yang sudah kita lakukan selama pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat. Atau pertemuan ketiga. Tergantung di RPP Bapak Ibu. Sementara penilaian sumatif itu, penilaian formatif itu Bapak Ibu untuk melihat ke depan, looks forward. Kita lakukan penilaian formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depan. Dan penilaian sumatif ini juga dijadikan sebagai penilaian formatif. Penilaian sumatif bisa dijadikan sebagai penilaian sumatif. Bapak Ibu, ini formative use of summative assessment. Penilaian formatif yang digunakan sebagai penilaian sumatif digunakan sebagai penilaian formatif. Artinya Bapak Ibu melaksanakan ulangan harian 1, hasilnya untuk memperbaiki atau untuk ditindaklanjuti pada pertemuan ataupun pada materi berikutnya. Hasilnya untuk memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan atau bab atau unit berikutnya. Ini dikatakan bahwa penilaian sumatif dijadikan sebagai penilaian formatif. Bedanya kalau penilaian sumatif tadi melihat pencapaian yang telah lalu, pertemuan 1, 2, 3, ya, ataupun looks back, baru kita nilai. Kalau penilaian formatif, untuk memperbaiki ke depannya. Nah, hasil daripada penilaian formatif ini Bapak Ibu, umpan balik daripada penilaian formatif dalam bentuk positif. Ya, jangan dalam bentuk negatif. Ya. Wah jelek misalnya, itu mau cakap ya Bapak Ibu, negatif. Wah kamu belum paham, kurang. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, diharapkan umpan balik daripada penilaian formatif ini Bapak Ibu, yang pertama, kita lihat ini ada tangga. Pertama bisa berupa klarifikasi. Ketika siswa mengerjakan penilaian formatif, Bapak Ibu bisa klarifikasi, bisa ajukan pertanyaan. Kenapa kamu memilih ini? Kenapa kamu membuat seperti ini? Apa alasannya? Nah, yang kedua Bapak Ibu bisa memberikan nilai. Wah ini sudah bagus, kekuatannya ini ya sudah bagus.
Ya. Yang bagus-bagus yang disebutkan. Ini menilai. Berikan nilai dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk komentar. Kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian feedbacknya juga bisa Bapak Ibu berikan perhatian. Ya. Berikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai atau kurang lengkap. Nah ini misalnya siswa sudah membuat karya tulis, ya Bapak Ibu, oh ini sepertinya perlu diperbaiki ini. Nah ini perlu ditambah. Ini perlu kamu tambah contoh-contoh ini misalnya ya Bapak Ibu. Kemudian berikan saran. Berikan saran kepada siswa untuk memperbaiki hasil yang sudah mereka buat. Kemudian baru diberikan pujian. Nah, ini feedback atau umpan balik dari penilaian formatif yang sudah dilakukan. Kalau selama ini mungkin kita hanya mengatakan bagus, ya, sangat baik, excellent, luar biasa. Nanti kita ganti Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi umpan balik, ya ini dia. Umpan balik tidak hanya memberikan pujian, apresiasi, bagus, bagus nak, mantap, keren, kamu anak pintar. Jadi bukan hanya seperti ini ya Bapak Ibu, tapi kita usahakan dengan menggunakan ini tangga ini. Klarifikasi, kemudian kita berikan nilai, kita berikan perhatian, kita berikan saran, dan kita berikan apresiasi. Karena penilaian formatif gunanya untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru, untuk memperbaiki proses belajar bagi siswa. Jadi umpan balik bagi guru dan bagi siswa. Oke, Bapak Ibu, izin share yang lain ya Bapak Ibu. Nah ini contoh Bapak Ibu, laporan evaluasi dan refleksi proses pembelajaran. Tadi pada mutu guru ya Bapak Ibu, melakukan evaluasi refleksi proses pembelajaran. Nah, ini bisa Bapak Ibu catat nanti catatan masalah dalam mengajar. Hari misalnya ini hari Rabu, tanggal berapa, masalahnya apa penyebabnya, dan apa rencana solusinya. Yang kedua, kuesioner kinerja. Ya, respondennya adalah peserta didik. Ya, ini refleksi evaluasi dari peserta didik. Minta nama siswanya siapa Bapak Ibu. Nah, minta siswa untuk mengisi ini. Ini misalnya tidak pernah, ya. Kemudian kadang-kadang atau sering. Guru menyampaikan materi pelajaran dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita minta refleksi. Refleksi kita mengajar dari siswa. Kemudian minta juga refleksi dari guru. Nanti dari siswa kita susun di sini Bapak Ibu. Kita rekap. Ya. Kemudian dari guru tadi ada siswa, dari guru, dari kepala sekolah. Ini dari teman sejawat. Ya. Setelah diberikan refleksi oleh siswa, oleh teman sejawat, oleh kepala sekolah, dan kita refleksi diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita melakukan refleksi diri sendiri. Bentar Bapak Ibu, nah ini contohnya. Muncul Pak di situ. Yang refleksi guru. Refleksi diri sendiri. Belum muncul ya? Sudah muncul Bapak Ibu? Yang refleksi diri sendiri? Belum ya? Bentar Bapak Ibu. Sudah Pak. Nah ini contoh Bapak Ibu, lembar refleksi diri sendiri. Ini contoh, nama Muhammad Subagio.
Mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 semester 1. Ini refleksi komponennya. Jadi kita merefleksi diri kita sendiri. Apakah kegiatan membuka pelajaran yang saya lakukan dapat mengarahkan dan mempersiapkan siswa mengikuti pembelajaran dengan baik? Nah, kita jawab sendiri karena kita bertanya sendiri, kita menjawab sendiri. Saya berkesimpulan bahwa kegiatan membuka pelajaran yang saya lakukan dapat mengarahkan dan mempersiapkan siswa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan seterusnya. Ini contoh refleksi dari kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, jadi dari 4 refleksi. Ya. Dari 4 refleksi, Bapak Ibu, tadi refleksi dari diri kita sendiri, kemudian refleksi dari rekan sejawat, kemudian refleksi dari siswa dan dari kepala sekolah. Selanjutnya kita tindak lanjuti Bapak Ibu dengan melakukan desiminasi Bapak Ibu. Ini paparan desiminasi. Kita desiminasikan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah kita masing-masing. Masukan dari guru, masukan dari siswa, masukan dari kepala sekolah, dan hasil refleksi kita sendiri kita masukkan di sini. Hasil temuan masalah yang sering terjadi menurut catatan guru, menurut peserta didik, menurut diri sendiri, menurut kepala sekolah. Masalah utama yang akan ditindaklanjuti, rencana tindak lanjutnya. Ini Bapak Ibu buat. Kemudian Bapak Ibu desimin ini dokumennya seperti ini. Bapak Ibu membuat surat undangan. Undangan untuk rekan-rekan, ada notulennya, ada berita acara, ada daftar hadir, ada foto kegiatan Bapak Ibu mendesiminasikan. Ini contoh-contoh surat undangannya, notulen rapatnya Bapak Ibu, berita acara, daftar hadir guru yang mengikuti desiminasi ini. Nah, ini semuanya nanti diperlukan Bapak Ibu. Pertama ketika sekolah diakreditasi, yang kedua untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Ini contoh hasil desiminasi Bapak Ibu melakukan refleksi. Dari kegiatan refleksi Bapak Ibu tentu akan memperbaiki proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan selanjutnya. Ternyata ini loh kekurangan-kekurangan saya menurut siswa. Ini loh kekurangan-kekurangan saya menurut guru. Ini loh kekurangan-kekurangan saya menurut diri saya sendiri. Dan ini menurut kepala sekolah. Ini yang harus saya tindak lanjuti. Jadi ke depan ketika kita mengajar tidak kita mengulangi lagi. Ini ketika kita sudah melakukan refleksi. Ya. Berapa kali kita melakukan refleksi ini Bapak Ibu? Ya. Usahakan sebanyak mungkin. Artinya setelah Bapak Ibu melaksanakan penilaian harian. Kalau dalam 1 semester Bapak Ibu melakukan 4 kali penilaian harian, ya usahakan 4 kali. Karena semakin sering akan semakin bagus hasilnya. Hasil proses pembelajaran kita ke depannya semakin bagus apabila Bapak Ibu sering melakukan. Tetapi kalau tidak bisa sesering mungkin, misalnya Bapak Ibu dalam 1 semester 3 kali ulangan harian, atau 4 kali ulangan harian, Bapak Ibu tidak bisa melakukan 4 kali, ya cukuplah 1 kali, minimal 1 semester 1 kali, minimal. Ya Bapak Ibu, 1 semester 1 kali Bapak Ibu melakukan refleksi ini. Tapi usahakan jangan hanya 1 kali. Karena semakin sering hasilnya akan semakin bagus, mutu guru Bapak Ibu akan semakin bagus, hasil proses pembelajarannya juga akan semakin baik. Nah, untuk desiminasi ini bukan hanya pada refleksi Bapak Ibu mengikuti kegiatan seperti ini, pengembangan profesi Bapak Ibu juga bisa Bapak Ibu desiminasikan. Bapak Ibu bisa menggunakan ini, bahan desiminasinya apa? Misalnya materi hari ini tentang Bapak Ibu tentang asesmen. Kemarin dengan Pak Marsudi tentang project. Nah, jadi Bapak Ibu desiminasikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu di sekolah. Bisa dengan menggunakan contoh dokumen yang ada di sini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ya,
di samping mendiseminasikan ini juga Bapak Ibu, tadi di penilaian, Bapak Ibu melakukan pembelajaran, kemudian Bapak Ibu melakukan penilaian dalam bentuk ulangan harian, Bapak Ibu analisis. Dari hasil analisis ini contoh Bapak Ibu melakukan analisis ulangan harian. Ya. Dari hasil analisis ulangan harian, Bapak Ibu akan melihat bagaimana tingkat kesukaran soal Bapak Ibu. Apakah soal itu sukar, sedang, atau mudah. Kemudian bagaimana dengan validitas soal Bapak Ibu. Soal ini bisa dipakai atau tidak. Valid atau tidak valid. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan bentuk sederhana dengan menggunakan Excel, atau Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi seperti Itemen ya, ataupun Anates ataupun SPSS untuk menganalisis atau menganalisa hasil ulangan harian yang Bapak Ibu lakukan, atau hasil ulangan tengah semester atau akhir semester. Nah, dari hasil ulangan harian ini Bapak Ibu tentu Bapak Ibu tindak lanjuti. Ditindaklanjuti dengan apa Bapak Ibu? Tentu dengan program remedi dan pengayaan. Seperti apa program remedi dan pengayaannya Bapak Ibu? Nah, ini. Belum muncul Pak ya? Oke, maaf Bapak Ibu sebentar. Nah Bapak Ibu, hasil ulangan harian tadi Bapak Ibu tindak lanjuti dengan program remedi dan pengayaan. Nah ini contoh program remedi dan pengayaan yang bisa Bapak Ibu lakukan dari hasil analisis ulangan harian tadi. Nah, satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, kemudian kelas, mata pelajaran, penilaian harian keberapa, kemudian kapan dilakukan, bentuknya seperti apa. Nah ini. Di sini ada KKM. Kalau kurikulum 2013 kita menggunakan KKM. Kalau kurikulum Merdeka tidak ada lagi KKM, yang ada KKTP. Ya Bapak Ibu. Ingat, kurikulum Merdeka tidak ada lagi KKM, yang ada KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini contoh program remedi yang Bapak Ibu lakukan. Nah, mahasiswa nilai hariannya berapa, kemudian indikator yang gagal, bentuk pelaksanaan remedianya seperti apa. Nah, bentuk remedi ini Bapak Ibu ada beberapa cara, ini bisa Bapak Ibu lihat di sini. Bisa dengan mengulang kembali, ya, bisa mengulang kembali materinya, bisa dengan tutor sebaya, bisa dengan cara penugasan. Nanti Bapak Ibu tuliskan di sini bentuknya, mengulang kembali, atau dengan penugasan, ataupun dengan tutor sebaya. Ini bagi siswa yang remedial. Nah, bagi siswa yang pengayaan yang sudah tuntas, Bapak Ibu berikan pengayaan. Juga diberikan nama siswa, bentuk pengayaannya seperti apa? Dengan perluasan materi, dengan belajar kelompok, dengan belajar mandiri, ya, maupun dengan pemadatan kurikulum. Ini untuk bentuk pengayaannya. Ada program remedi dan program pengayaan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi betul-betul terdokumentasi Bapak Ibu. Ada daftar hadir siswanya. Ya. Nah ini contoh bentuk program remedi dan program pengayaan tindak lanjut dari penilaian yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013. Nah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, setelah program remedi dan pengayaan, yang perlu Bapak Ibu lakukan juga, nah ini Bapak Ibu. Nah ini ada contoh Bapak Ibu untuk rubrik penilaian pada kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka tidak ada namanya KKM, tidak ada kriteria ketuntasan minimal, yang ada KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa rubrik. Contohnya ada pada panduan pembelajaran dan asesmen. Nah ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Misalnya nilai siswa 0 sampai 40%, 61 sampai 70, 71 sampai 80, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa menggunakan rubrik ini, bentuknya tidak baku. Ya, sekali lagi bentuk ini tidak baku, disesuaikan dengan sekolah masing-masing.
dirapatkan dengan sekolah, majelis guru atau warga sekolah di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ini bagi yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, teknik penilaiannya ini Bapak Ibu. Tadi penilaian formatif bisa observasi. Tadi kan ada contoh observasi. Ini contohnya Bapak Ibu. Kejadiannya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Ini misalnya Bapak Ibu tanggal 22 Oktober yang lalu. Pekerjaan pada lembar kerja Tommy hampir semuanya tidak tepat. Padahal ketika ditanya teknik penilaian formatif secara lisan dia dapat menyebutkan dengan baik. Ya, Bapak Ibu ternyata belum bisa membaca. Belum bisa menjodohkan. Maka yang tindak lanjut yang dilakukan kepada anak kita yang namanya Tommy, diberitahu bahwa sebenarnya dia tahu teknik penilaian formatif dengan baik, tetapi karena belum tepat membaca dengan baik, dia belum dapat menjodohkan tulisan dan menjelaskan. Jadi perlu diberi pendampingan belajar membaca. Ini contoh observasi ya Bapak Ibu. Tahu ni nak ngapi jelak ni. Ya. Nah ini contoh dan bukan contoh. Nah, ini bisa Bapak Ibu berikan. Di sini di tengah-tengah ini Bapak Ibu bisa berikan tujuan pembelajaran atau materinya. Nanti berikan kepada siswa tengah-tengah ini tujuan pembelajarannya atau materinya. Nanti siswa bisa membuat contoh sesuai dengan materinya yang bukan contoh. Misalnya makhluk hidup. Materinya tentang makhluk hidup. Ini misalnya Bapak Ibu ya. Materinya dibuat di tengah-tengah ini makhluk hidup. Maka contoh ada kucing, ada ayam, ada ikan. Yang bukan misalnya pena, buku, meja yang contoh. Nah ciri-cirinya makhluk hidup bergerak misalnya. Ya, bernapas, makan. Yang bukan makhluk hidup ciri-cirinya. Nah nanti di sini Bapak Ibu kesimpulan. Ini siswa yang mengisi Bapak Ibu. Ya, siswa yang mengisi untuk melihat asesmen formatif ya yang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Ini contoh. Beberapa contoh tadi dengan observasi, yang kedua dengan memberikan contoh bukan contoh. Kemudian ini contoh bukan contoh yang kedua. Kemudian dengan KWL chat. Nah, K-nya ini bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Ini singkatan akronim dari bahasa Inggris ya. Know, K-nya itu know, tahu. Yang W-nya itu want to know, apa yang ingin diketahui. Kemudian yang L-nya learn, ya, yang sudah dipelajari. Tadi tentang makhluk hidup, misalnya apa yang saya ketahui tentang makhluk hidup, apa yang ingin saya ketahui tentang makhluk hidup, apa yang telah saya pelajari tentang makhluk hidup. Ini format yang kita berikan kepada siswa untuk formatif tadi. Atau Bapak Ibu dengan memberikan peta konsep. Nah ini contoh saja Bapak Ibu. Nah ini refleksi siswa. Nah, dari hasil-hasil inilah semua bisa kita tindak lanjuti ya Bapak Ibu. Untuk penilaian formatif dan sumatif. Oke. Oke, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang asesmen ini. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan Bapak Ibu tanyakan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Bagio yang telah memaparkan materi tentang asesmen nasional pada pagi hari ini. Baik, kita masih ada waktu lebih kurang 35 menit menjelang jam 10. Maka kita buka sesi diskusi tanya jawab. Pada sesi diskusi ini kita buka yang pertama 3 pertanyaan. Baik yang raise hand maupun di kolom chat. Kami silakan kepada yang raise hand terlebih dahulu. Ada Pak Heru Rizal dari SMP Negeri 3 Karimun dan Pak Syukur dari SD SMP Negeri 4 Satap Karimun. Siapa yang belum beres? Hah? Manja malah belum. Kepada Pak Heru Rizal dari SMP Negeri 3 Karimun, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang ingin saya tanyakan langsung aja Pak, mungkin berkaitan dengan kelas diferensiasi nih Pak. Karena mungkin dalam mengelompokkan siswa itu mungkin yang jadi permasalahan kami itu mungkin dalam segi pemisahan atau yang mengklasifikasikan murid ya, yang seperti tadi ya ada yang paham dengan audiovisual, ada visual ataupun yang lainnya mungkin. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin teknisnya Pak, teknis di dalam kelas, dalam rangka kelas mendiferensiasikan di dalam kelas. Itu aja mungkin Pak yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pertanyaan dari Pak Heru. Selanjutnya kepada Pak Syukur dari SD SMP Negeri 4 Satap Karimun, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak waktu yang diberikan kepada saya. Langsung aja. Ini tadi di kurikulum 13. Tadi Pak narasumber sudah menyampaikan bahwasanya ada evaluasi diri untuk seorang guru. Nah ini yang pertanyaan saya itu contoh untuk mengevaluasi diri seseorang guru itu seperti apa gitu? Apakah kita mengundang teman mengajar sejawat untuk melihat pada saat kita mengajar atau pada saat supervisi pada saat kepala sekolah supervisi gitu. Jadi ini mohon penjelasannya Pak yang pertama. Nah, kemudian yang kedua pada penilaian asesmen itu kan ada dua Pak, secara diagnostik dan non diagnostik. Nah, pertanyaan saya, apakah tadi pada penilaian non diagnostik itu kan dilakukan wawancara, kemudian observasi dengan orang tua atau kuesioner. Nah, kan begitu Pak. Nah, apakah sebaiknya kita ambil dari data itu dari guru BK? Kan masing-masing sekolah itu kan ada guru BK. Nah, gitu Pak. Jadi ada dua pertanyaan Pak. Mohon petunjuknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syukur. Raisen yang ketiga yaitu Ibu Sukmawati dari SD 001 Karimun. Kepada Ibu Sukmawati disilakan. Baik, terima kasih Pak Pujo Suryono selaku moderator. Terima kasih Pak Subagio sebagai narasumber. Penjelasannya tadi sungguh menarik dan saya tertarik Pak dengan penjelasan Bapak di pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu kan Pak, sepengetahuan saya ada 3. Ada diferensiasi proses, produk, dan konten. Dan saya memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu bukan satu anak, satu metode yang kita terapkan, tetapi bagaimana cara kita untuk memenuhi semua kebutuhan anak di dalam kelas. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana cara kita memberikan evaluasi untuk proses, produk, dan konten jika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Pak Pujo dan Pak Subagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan sudah cukup. Yang pertama dari Pak Heru Rizal, yang kedua dari Pak Syukur, dan yang ketiga dari Ibu Sukmawati. Selanjutnya kami silakan kepada Pak Subagio untuk menanggapi dan menjawab dari rekan-rekan guru pelatihan ini yang bertanya pada kesempatan sesi pertama. Kepada Pak Subagio disilakan. Terima kasih Pak Pujo. Terima kasih Bapak Ibu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Heru SMP 3 Karimun, kemudian Pak Syukur SMP Negeri 4 Karimun, dan Ibu Sukmawati dari SD 001 ya, Karimun. Pertanyaan pertama dari Pak Heru Rizal, yaitu tentang teknik, bagaimana teknik melakukan diferensiasi di kelas ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik,
non kognitif maupun kognitif. Kemudian Bapak Ibu tindak lanjuti dengan rencana pembelajaran Bapak Ibu dan Bapak Ibu tindak lanjuti di kelas. Nah, bagaimana tekniknya mengelompokkan siswa-siswi ini? Nah, untuk pertama-tama kali Pak Heru, kita bisa memilih 3 dulu Pak Heru. Yang pertama, berdasarkan gaya belajar atau profil belajar siswa. Apakah siswa yang visual, siswa yang audiovisual, dan siswa kinestetik. Kita kelompokkan dari hasil asesmen tadi, kita tahu, oh ini ternyata siswa-siswa yang visual beberapa orang, kemudian siswa yang audiovisual berapa orang, dan siswa yang kinestetik berapa orang. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Dalam proses kegiatan belajar mengajar waktunya yang sama. Tetapi hanya pelaksanaannya kita bagi menjadi 3 kelompok. Di RPP kita juga, Pak Rizal, ya, kita bedakan untuk siswa yang visual, siswa yang audiovisual, dan siswa yang kinestetik pada kegiatan intinya. Jadi pada kegiatan inti siswa yang kinestetik mengerjakan apa, siswa yang visual melihat apa, kemudian siswa yang audio mendengarkan apa. Kita bagi ini untuk materi yang sama. Materinya sama, tetapi cara penyampaiannya yang berbeda. Mungkin yang siswa visual itu kita berikan bahan bacaan. Khusus siswa yang visual, kelompok siswa visual itu kita berikan bahan bacaan. Kita suruh membaca 10 menit. Yang siswa yang audiovisual kita berikan tayangan, menonton video. Sama, waktunya sama 10 menit juga. Kemudian siswa yang kinestetik kita minta mereka untuk bermain peran. Ya, yang kinestetik untuk bermain peran atau mereka mempraktekkan apa atau memperagakan apa pada waktu yang bersamaan. Nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu, sesuai dengan kegiatan pembelajarannya. Itu dirancang pada kegiatan inti Bapak Ibu. Jadi waktunya bersamaan. Timbul lagi pertanyaan, Pak, kalau seperti itu nanti siswa yang kinestetik dan siswa yang visual ini akan terganggu ini. Kan itu, ini siswa satu kelompok yang audiovisual sibuk nonton, nanti yang lain terganggu. Kalaupun nanti yang visual juga menggabung, ya tidak masalah Pak. Ya Bapak Ibu, yang visual juga tidak masalah, yang kinestetik juga tidak masalah. Silakan mereka menggabung. Tapi kalau mereka tidak mau menggabung, ya dipersilakan. Kenapa? Karena mungkin ketika kita melaksanakan asesmen diagnostik, kita tahu hasil asesmen diagnostik mengatakan bahwa ini kinestetik, ini visual, audiovisual. Ternyata dalam beberapa pertemuan berubah pula. Ya. Bisa berubah dari visual, ternyata mereka ini multi. Dia visual iya juga, audiovisual juga, kinestetik iya juga. Kalau memang terjadi seperti ini ya silakan saja, tidak usah dipermasalahkan. Ya. Tapi kalau memang siswa masih tetap di kelompoknya, ya silakan saja pada waktu yang bersamaan. Nah ini ketika cara mengelompokkan yang ditanyakan oleh Pak Heru Rizal dari SMP Negeri 3 Karimun. Kemudian yang ditanyakan oleh Pak Syukur tentang refleksi. Ya, guru melaksanakan refleksi ini, yang pertama, apakah dengan mengundang teman ketika kita sedang mengajar, teman untuk diminta mengamati, ataupun ketika supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah digantikan oleh guru senior, atau ketika supervisi kepala sekolah, teman juga ikut mensupervisi, ikut melihat kita mengajar, ataupun ada cara yang lain. Nah, refleksi dari teman ini Bapak Ibu, ya, bisa kan rekan sejawat kita bisa bertanya kepada siswa, hasil masukan dari siswa. Kadang siswa-siswi kita ini bercerita kepada guru-guru yang lain. Bagaimana ketika kita mengajar. Masa siswa kita ini kepo juga ya Bapak Ibu ya, suka menceritakan. Sharing lah, memang bukan kepo, sharing kepada Bapak Ibu yang lain. Mungkin siswa ini dekat dengan guru A. Cerita, Pak, Bapak ini ketika ngajar gini-gini loh. Ibu ini ketika mengajar seperti ini. Nah, ini masukan bagi kita guru. Ataupun ketika guru sedang mengajar kita lewat.
Ya. Atau kita mengajar di kelas di sebelah menyebelah. Ya. Karena ketika kita bersebelahan ketika sedang mengajar, kita kan dengar suara guru seperti apa, suasana kelas seperti apa, ya Bapak Ibu. Nah ini. Yang cara ketiga tadi, Pak Syukur tadi bisa masukan dari siswa. Yang kedua, bisa juga kita yang guru, ya, ketika kita bersebelahan ataupun ketika guru sedang mengajar kita lewat, ya, sepintas lalu, ataupun bisa juga kita mensupervisi, guru senior mensupervisi guru junior. Bisa juga seperti itu. Ini refleksi dari rekan sejawat. Kemudian yang asesmen diagnostik ini, yang non-kognitif dan kognitif, apakah bisa dari masukan guru BK? Nah, kalau di sekolah Bapak Ibu ada guru BK, ya, di awal tahun pelajaran, ketika PPDB itu Bapak Ibu, ya, ketika PPDB atau setelah PPDB, guru BK bisa melakukan wawancara ataupun observasi atau memberikan kuesioner kepada siswa dan hasilnya ini bisa kita gunakan sebagai masukan untuk asesmen diagnostik, ya, yang non kognitif melalui observasi wawancara. Ya, ini untuk yang non kognitif bisa masukan dari guru BK. Kalau di sekolah tidak ada guru BK, ya, yang di kelas 2 bisa mengambil dari, bisa bertanya kepada guru kelas 1. Atau yang di kelas 7, atau di kelas 8 bisa bertanya kepada wali kelas 7. Atau yang di tingkat atas, yang SMA SMK bisa tanya kepada wali kelas sebelumnya. Ini untuk yang non kognitif. Jadi bisa melalui guru hasil guru BK, ataupun kalau memang tidak ada guru BK bisa kita melakukan wawancara atau observasi secara langsung, ya. Ataupun kalau memang guru BK tidak ada, kita tidak melaksanakan observasi, kita bisa bertanya kepada guru kelas sebelumnya ataupun kepada wali kelas sebelumnya. Ini untuk yang non kognitif. Yang ditanyakan Pak Syukur, apakah bisa dari guru BK? Bisa. Jawabannya bisa Pak Syukur, ya. Kalau memang ada guru BK dan sudah melakukan asesmen diagnostik di awal tahun pelajaran atau ketika PPDB. Ini pertanyaan dari Pak Syukur. Yang kedua. Yang ketiga, ini dari Ibu Sukma. Ibu Sukmawati tentang diferensiasi ini. Proses, produk, dan konten. Ya. Ketika evaluasi, bentuknya seperti apa? Bapak Ibu, ketika kita mengajar, tujuan pembelajarannya sama. Di akhir pembelajaran, siswa diharapkan dapat apa? Atau melalui kegiatan apa, siswa diharapkan dapat apa? Ini tujuan pembelajaran yang tertuang di RPP kita. Nah, dari tujuan pembelajaran yang tertuang di RPP kita, kemudian dalam proses pembelajaran kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses, produk, dan konten. Evaluasinya seperti apa? Ketika evaluasi dalam bentuk formatif, kan tadi ada dua. Ya, Ibu Sukma, ada formatif dan ada sumatif. Formatif ini proses pembelajaran di awal, di tengah, atau di akhir proses pembelajaran. Sementara untuk yang sumatif itu setelah beberapa kali pertemuan ataupun tema ataupun bab sesuai dengan karakteristik sekolah Bapak Ibu. Ya, kalau di SD mungkin berdasarkan tema ataupun berdasarkan bab. Kalau di SMP, SMA mungkin berdasarkan pertemuan pertama satu. Setelah beberapa kali pertemuan kita baru melakukan evaluasi. Kalau yang ditanyakan untuk yang sumatifnya, ya, saya jawab dulu yang pertama untuk yang sumatif, evaluasi sumatifnya, ya Bu Sukma maupun Bapak Ibu yang lain. Untuk evaluasi yang sumatifnya, apakah itu different proses, different produk, dan different content, evaluasinya tetap sama. Ya. Ulangannya tetap sama. Untuk sumatifnya, ya, ulangan hariannya tetap sama. Apakah itu tertulis ataupun secara lisan ataupun praktik sesuai dengan capaian pembelajaran yang tertera di situ. Ini untuk evaluasi sumatif. Jadi tetap sama bentuknya. Tidaklah remabuan rapi. Baik siswa yang tadi diferensiasi di prosesnya, di produk maupun di konten. Tetapi ketika evaluasi formatif, ya, tentu kita bedakan. Ya, di formatifnya kita bedakan.
Kenapa kita bedakan Bapak Ibu? Tujuan diferensiasi ini kita siswa belajar sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing supaya tercapai tujuan pembelajaran pada hari itu. Ya, supaya tercapai tujuan pembelajaran pada hari itu, maka siswa diajar sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang diferensiasi di prosesnya, ya, ada yang diferensiasi di produk, dan ada yang diferensiasi di kontensnya. Ini sesuai dengan gaya belajar tadi, apakah visual, kinestetik, maupun yang audio visual. Ini evaluasi formatifnya ya. Evaluasi formatifnya dibedakan. Tetapi untuk evaluasi sumatifnya disamakan. Karena tujuan akhir adalah tercapai tidak capaian pembelajaran adalah tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Oke, demikian jawaban kami untuk Pak Heru, Pak Syukur, dan Bu Sukmawati. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih Pak Subagio. Jadi dari Pak Heru sudah terjawab tentang pengelompokan model atau gaya belajar. Dari Pak Subagio tadi sudah menjelaskan. Lalu untuk Pak Syukur tentang refleksi dan asesmen diagnostik, mungkin ada tambahan gini Pak, kalau untuk PPDB kelas 1, kelas 7, dan kelas 10, itu kan bertanya ke guru, untuk SD khusus guru BK kan kami tidak ada. Mungkin dari kepanitiaan PPDB yang dibentuk, mungkin dari situ kita bisa mendapatkan asesmen diagnostik untuk peserta baru. Lalu untuk Ibu Dede juga tadi sumatifnya, evaluasi sumatifnya sama, yang berbeda di formatif. Terima kasih Pak Subagio atas penjelasannya. Baik, masih ada waktu lebih kurang 15 menit untuk sesi kedua diskusi tanya jawab. Kami buka kembali 2 soal, 2 pertanyaan, baik di kolom chat room maupun di secara raise hand secara langsung. Disilakan kepada Ibu Bapak peserta pelatihan. Di kolom chat ada ya? Bapak Ibu, sambil menunggu ada rekan-rekan kita yang ingin bertanya, melanjutkan diskusi, kami sampaikan bahwasanya untuk materi tentang asesmen nasional pada hari ini akan kami kirimkan materi tersebut di grup, baik di grup A maupun di grup B. Jadi nanti Ibu Bapak silakan unduh, pelajari, dan ini seperti Pak Subagio sampaikan, nanti bisa disampaikan ke rekan-rekan teman sejawat di satuan pendidikannya masing-masing. Sepertinya belum ada. Mungkin Pak Bagio kita diskusi juga. Tadi ada satu yang masih saya ada keraguan-raguan di pengayaan. Kalau di remedial tadi sudah cukup jelas. Di pengayaan tadi ada seperti penilaiannya itu contohnya memang tidak baku, namun ada pemadatan kurikulum. Nah, bagi siswa yang sudah tuntas baik KKTP di kurikulum Merdeka maupun KKM di kurikulum 2013, khususnya di kurikulum Merdeka ada pemadatan kurikulum. Nah, maksud dari pemadatan kurikulum di kegiatan pengayaan itu seperti apa, Pak? Itu yang masih saya ragu gitu. Oke, terima kasih Pak Pujo, selaku moderator. Bapak Ibu, pada kegiatan pengayaan tadi kan ada pemadatan kurikulum ya, siswa yang sudah di atas KKM, di atas sudah tuntas, ataupun bagi yang melaksanakan kurikulum Merdeka itu sudah 81 ke atas ya, baru kita laksanakan pengayaan. Pemadatan kurikulum itu seperti apa? Nah, ketika kita berbicara tentang kurikulum, Bapak Ibu, tentu berhubungan dengan KD bagi kurikulum 2013 ya. Ketika pemadatan kurikulum, yaitu kita berbicara tentang
KD yang dipelajari, apakah KD pengetahuan ataupun KD keterampilan. Nah, di KD itu apakah KD 3.1, 4.1 dan seterusnya. Nah, kemudian bagi yang melaksanakan kurikulum merdeka tentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu turunkan dari capaian pembelajaran. Nah, pengertian dari pemadatan ini Bapak Ibu, materi-materi yang ada di pada KD bersangkutan KD 3.1 atau 41 ataupun pada tujuan pembelajaran. Nah, ini kita berikan kepada siswa. Jadi materi-materi yang ada di situ. Materi-materi yang sudah tercantum di situ ya, yang tercantum di dalam KD maupun di dalam tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Kemudian Bapak Ibu, nah, kadang di buku pegangan siswa ya, itu kan tidak lengkap Bapak Ibu. Tidak lengkap, perlu kita tambah materi-materi yang lain yang bisa kita ambil dari internet, ya, dari bahan-bahan bacaan yang lain. Nah, di sini tergantung kreativitas dari Bapak Ibu masing-masing untuk menambahkan materinya kepada siswa-siswi kita yang melaksanakan pengayaan. Ya, inilah yang dimaksud dengan pemadatan kurikulum yang disampaikan oleh Pak Pujo. Demikian Pak Pujo. Terima kasih Pak Bagio penjelasannya. Jadi di sini cukup jelas bahwasanya KD atau TP di kurikulum 2013 tersebut diberikan kepada siswa yang sudah tuntas. Selanjutnya ada yang raisen Pak Ibu Nasria dari SD Negeri 001 Buru. Kepada Ibu Nasria disilakan langsung. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran, Pak? Siap, dengar jelas Bu Nas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak narasumber, ada sedikit pertanyaan yang pada saat ini sebenarnya mengganjal juga di hati kami, Pak, ya. Untuk Bapak ketahui, kami di pulau ini, Pak, tidak ada SLB. Tapi di sekolah kami ada anak ABK. Nah, yang pertanyaan dari saya gini, Pak, bagaimana pelaksanaan pembelajaran diferensiasi untuk anak ABK, Pak? Mungkin singkat saja Pak, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nasriah atas pertanyaannya. Saya langsung serahkan ke Pak Subagio saja karena hanya satu orang yang bertanya, yang raisen tentang siswa ABK, anak berkebutuhan khusus. Kepada Pak Subagio disilakan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Ibu. Nah, ini memang kita sekolah wajib menerima ya Bapak Ibu ya, pendidikan inklusif. Jadi tidak dibedakan ya. Walaupun di sekolah misalnya di sini, misalnya kita di Karimun ini ada SLB, tapi orang tuanya tidak mau memasukkan anaknya di SLB, ingin masuk di sekolah negeri, tetap harus kita terima. Ya, tidak boleh kita tolak. Nah, alhamdulillah sekolah Ibu ya SD 01 Buru sudah melaksanakan ini. Walaupun sekarang di Buru tidak ada SLB dan orang tuanya tetap menyekolahkan di sekolah Ibu, di SD Ibu, tetap harus Ibu terima. Nah, bagaimana perlakuannya? Nah, tentu perlakuannya berbeda dengan siswa-siswi yang tidak memerlukan perlakuan khusus. Ya. Ketika siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini, Bapak Ibu, khususnya Ibu Nasra, Ibu lihat dulu. Di mana kelebihan siswa ini, Bapak Ibu? Ini perlu kita ketahui terlebih dahulu. Apakah anak ini anak yang autis, anak yang memang betul berkebutuhan khusus? Apakah ada tunarungu, tunagrahita, atau tuna apa? Ini yang di sekolah Ibu sekarang siswanya seperti apa, Ibu? Bisa Ibu berikan? Ada yang autis, Pak. Ya, autis. Iya. Jadi ada berapa orang siswanya Ibu? Yang di kelas 6 ini Pak, dia kan agak, dia harus kita berdua dengan dia Pak. Kalau untuk tugas, kita harus berdua dengan anak yang bersangkutan. Namun di bawah, kelas bawah sekarang ini, khususnya di kelas 1, 2, dan 3, itu kami juga masih ada Pak. Itulah tadi kan kalau kita namanya anak yang berkebutuhan khusus ini, walaupun kita sekolah negeri, karena kita tidak ada SLB, kita harus terima gitu Pak kan? Ya, betul. Jadi itulah,
kalau untuk kedepannya mungkin yang kelas 6 saya pegang ini kan kami kan belum ini Pak, untuk kurikulum Merdeka ini kan belum nih. Kalau khusus untuk Kecamatan Buru mungkin insya Allah tahun depan. Tapi yang anak yang di bawah ini Pak, itu pasti jumpa dengan kurikulum Merdeka ini. Jadi itu makanya kami yang ingin saya tanyakan itu tadi, bagaimana cara untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak. Karena rata-rata itu autis Pak. Oke, Nah, terima tapi kalau kasih. untuk yang lain rasa-rasa saya kalau untuk tunarungu atau apa yang tak ada di SD kami. Mending itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu. Ini masukan juga untuk kami ya Ibu. Kalau memang anak-anak yang masuk di sekolah Ibu ini anak-anak autis, istilah masih tergolong normal. Ya, cuman anak ini autis. Nah, autis apakah dia aktif atau seperti apa? Apakah hiperaktif ataupun seperti apa? Nah, biasanya anak-anak autis ini ada pantangan-pantangan di dalam makanan, ya, yang bisa memicu cara kerja otaknya. Itu yang pertama. Jadi mungkin nanti Ibu bisa bertanyakan kepada orang tuanya untuk konsultasi kepada dokter, ini makanan-makanan apa yang perlu dipantangkan anak-anak seperti ini sehingga tidak merangsang ya saraf motorik dan saraf sensoriknya ketika berada di sekolah atau ketika berada di rumah, untuk mengurangi ya Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu untuk anak-anak seperti ini memang perlu perlakuan khusus. Tidak bisa kita samakan dengan siswa-siswi yang lain. Ya. Baik dari segi capaian tujuan pembelajarannya, ya, maupun kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Kalau siswa yang, siswa yang normal ya, kita berbicara siswa yang normal atau tanpa kebutuhan khusus, ya Bapak Ibu, kita bisa memberikan proses pembelajaran ini sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita rencanakan di dalam RPP. Tetapi bagi siswa-siswi yang autis ini, kita tidak bisa sepenuhnya melaksanakan capaian KD ataupun capaian tujuan pembelajaran ini. Kalaupun nanti Ibu ketika ketemu dengan kurikulum Merdeka, seharusnya sudah kelas 3 itu sudah masuk ke fase B, ternyata belum tuntas di fase A untuk kelas 1, kelas 2, tetap kita berikan materi pada fase A. Walaupun sudah kelas 3, kelasnya tidak kita turunkan, cuman materinya yang perlu kita tuntaskan per fasenya terlebih dahulu. Nah, kemudian materi pada fase A dan fase B pun tidak seluas yang harus dikuasai oleh siswa-siswi yang dalam keadaan normal, dalam kondisi normal, ya. Baik itu segi membacanya maupun segi berhitungnya. Nah, jadi siswa-siswi yang autis ini, ketika Bapak Ibu atau ketika Ibu di sekolah mengajar khususnya yang kelas 6 ini, kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa normal seharusnya dari KD 3.1 sampai KD 3.6 ini misalnya, ya. Mungkin untuk siswa yang autis ini bisa kita kurangi. Pertama, pengurangan KD-nya. Yang kedua, kita bisa pengurangan materinya. Ya. Materinya kita tidak usah terlalu banyak untuk siswa-siswi seperti ini. Yang penting, dia bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Ini Bapak Ibu. Kan tujuan anak-anak seperti ini. Nah, kemudian kompetensi keterampilan seperti apa yang memang harus dikuasai. Tapi tidak rumit atau tidak harus seperti siswa-siswi yang normal. Karena KD itu kan kompetensi dasar minimum yang harus dikuasai. Tetapi karena siswa-siswi ini berkebutuhan khusus, jadi tidak harus sampai ke sana. Ya, ini karena siswa-siswi ini berkebutuhan khusus. Di samping itu kalau siswa-siswi yang autis ini, kalau memang kita berikan perlakuan yang sesuai, ya Bapak Ibu, pertama tadi dari segi pola makannya memang sudah terjaga, ya. Yang kedua, kita berikan perlakuan khusus. Ibu bedakan, Ibu berikan bimbingan ketika proses pembelajaran. Memang Ibu dampingi, berbeda dengan yang lain. Ya. Insya Allah ini hasilnya akan bagus. Ini terjadi di SMP 2 Karimun, SMP 2 Meral Ibu. Di SMP 2 Meral juga ada siswa yang seperti ini. Aktif. Ya. Dari kelas 7 mereka sudah aktif. Nah,
tetapi ternyata kemampuan kognitifnya bagus, mempunyai kemampuan kognitif lebih daripada siswa yang rekan-rekannya yang normal di dalam kelas itu. Jadi guru-guru di sana bercerita bahwa siswa-siswi ini didampingi secara khusus. Jadi diberikan perlakuan berbeda dengan siswa-siswi yang lain. Jadi yang sudah Ibu lakukan tadi, Ibu berikan pendampingan secara khusus kepada siswa tersebut, itu sudah bagus. Yang kedua, tolong nanti diingatkan kepada orang tuanya untuk dihindari makanan-makanan yang bisa mencegah pemicu daripada autis ini. Jadi demikian Ibu. Baik, Pak. Sedikit Pak, untuk ini Pak, kan kalau kelas 6 ini kan saya kan ini kan merupakan tahun ketiga saya jadi wali kelas 6. Jadi 2 tahun berturut-turut ini saya ketemu dengan anak ABK tadi. Cuman kewalahan saya pada akhir tahun pelajaran pada saat ujian sekolah Pak. Karena soal itu kan dari kabupaten Pak. Jadi kami pun untuk ujian itu mengikutkan anak ini sesuai dengan standar yang diberikan dari kabupaten itu tadi Pak. Itulah makanya kami sangat ini untuk khusus dinas. Kemarin kan pernah juga kami usulkan khusus untuk anak ABK ini kan belum ada Pak. Baik itu kurikulum khusus untuk anak ABK atau seperti yang sesuai dengan itulah Pak kan. Cuman pernah kami usulkan waktu itu kami langsung kontak dengan Pak Karta. Tapi sampai dengan saat ini untuk hal yang kami sampaikan itu belum terrealisasi. Apakah memang belum ada atau bagaimana, karena saya kewalahan pada akhir tahun pelajaran itu aja Pak, karena anak ini harus mengikuti sama ujiannya kan. Kalau pelaksanaan harian itu memang saya pernah praktekkan dari 5 soal misalnya, paling banyak saya berikan dengan anak normal, dia paling banyak saya kasihkan 2, itu pelaksanaan harian. Cuman yang kewalahan kami di ujian akhir aja Pak, itu karena dia harus disamakan dengan kawan-kawannya lain. Mungkin itu saja Pak. Dan juga terima kasih untuk penjelasan Bapak. Alhamdulillah masukan yang sangat berarti bagi kami. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu. Nanti kami konsultasikan lagi ke Dinas Pendidikannya Ibu. Namun untuk sementara, ini masukan sementara saja Ibu ya. Nanti kita konsultasikan ke Dinas masalah ini. Sebaiknya untuk siswa yang berkebutuhan khusus ini, ketika ujian akhir sekolah, jangan disamakan dengan siswa-siswi yang normal. Karena Ibu yang lebih tahu kondisi siswa ini seperti apa, mungkin nanti Ibu bisa membuat sendiri. Ya, Ibu bisa membuat sendiri, tingkat kesukarannya dikurangi, kemudian jumlah soalnya juga dikurangi khusus siswa ini. Nanti Ibu bisa memberikan catatan kepada panitia, siswa ini memiliki kebutuhan khusus. Samping itu nanti kita juga akan konsultasikan kepada Dinas Pendidikan untuk masalah siswa seperti ini. Samping itu Ibu juga bisa menanyakan kepada guru-guru di SLB. Kita kan ada beberapa SLB di Kabupaten Karimun ini, ya. Ibu bisa tanyakan ke mereka apakah ada kurikulum khusus untuk siswa-siswi yang autis ini, ya Ibu. Baik, Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subagio dan Ibu Nasria. Alhamdulillah, memang siswa atau ABK ini anak berkebutuhan khusus memang harus diperlakukan berbeda. Baik Ibu Bapak yang berbahagia, memang masih nyaman kita diskusi untuk selanjutnya, namun karena kita dibatasi oleh waktu, masih ada pemaparan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak yang akan nanti kita mulai jam 10 sampai dengan jam 11.30. Maka untuk materi tentang asesmen nasional ini kita sampai di sini. Walaupun masih banyak hal-hal yang mengganjal, masih banyak hal-hal yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan kita masih ada waktu di kesempatan lainnya, baik itu secara daring di dunia maya maupun luring, maupun kita komunikasi baik melalui Pak Subagio ataupun dengan narasumber yang lainnya. Kita beri aplaus dulu kepada Pak Bagio yang sudah memaparkan materi tentang asesmen nasional. Ibu Bapak yang kami banggakan, sebelum kami akhiri pada pemaparan asesmen nasional, izinkan kami dari panitia memohon maaf
kepada ibu bapak semua, mungkin dari penyampaian kami sebagai moderator, sebagai panitia, termasuk dari Pak Subagio sebagai narasumber, ada yang tidak berkenan, ada yang menyinggung perasaan ibu bapak, kami mohon maaf. Sedikit oleh-oleh pantun dari rekan-rekan. Pantai Pelawan tempat berkunjung, penghilang lelah di hati sanubari. Terima kasih rekan guru yang sudah bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat bagi diri. Lanjut, bunga dedap di atas pare, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Baik Ibu Bapak yang kami banggakan, demikian pemaparan tentang asesmen nasional yang sudah disampaikan oleh Pak Subagio. Saya sebagai moderator pada kegiatan pada hari ini, mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.